Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jelani Rahmat Al-Kasam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Instansi Universitas Islam Negeri Samarinda Seberang. Di sini saya memenuhi tugas perkuliahan, yaitu menjelaskan mengenai komunikasi pendidikan. Langsung saja, pembahasan saya mengenai komunikasi pendidikan. Di sini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, definisi komunikasi pendidikan. Yang kedua, fungsi-fungsi komunikasi. Yang ketiga, unsur-unsur komunikasi pendidikan. Yang keempat, model komunikasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai definisi komunikasi pendidikan. Kata komunikasi berasal dari kata Latin cum, yaitu kata depan yang berarti dengan dan bersama, dengan dan unus, yaitu kata bilangan yang berarti satu. Dari kedua kata itu terbentuk kata benda communio, yang dalam bahasa Inggris menjadi communion, dan berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, hubungan. Untuk berkomunio diperlukan usaha dan kerja. Dari kata itu dibuat kata kerja communicar, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, memberikan sebagian kepada seseorang, tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan seseorang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, berteman. Komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan, atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lainnya. Hal ini juga sesuai dengan konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madea mangunkarso tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh atau teladan yang baik, di tengah membangun kehendak atau kemauan, bisa disebut inisiatif, di belakang memberi dorongan atau semangat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi komunikasi. Baik, dalam dunia pendidikan, komunikasi mempunyai beberapa fungsi. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Avandi bahwa fungsi komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informatif, menyampaikan informasi. Komunikasi berfungsi untuk memberikan keterangan, data, maupun informasi lain yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan melalui komunikasi, seorang pendidik dapat menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan kepada peserta didiknya, baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, yaitu fungsi edukatif. Fungsi edukatif, komunikasi berfungsi mendidik masyarakat, mendidik setiap orang dalam menuju pencapaian kedewasaan bermandiri. Seseorang bisa banyak tahu karena banyak mendengar, banyak membaca, dan banyak berkomunikasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi persuasif dalam artian mempengaruhi dan dipengaruhi orang. Komunikasi sanggup membujuk orang untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh komunikator. Membangkitkan pengertian dan kesadaran komunikan, baik bersifat motivasi maupun bimbingan, bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap, tetapi perubahannya adalah atas kehendak diri sendiri, bukan hasil pemaksaan. Perubahan tersebut diterima atas kesadaran diri. Yang keempat, mengenai fungsi rekreatif. Dalam artian dapat menghibur orang pada saat yang memungkinkan, seperti mendengarkan dongeng, membaca bacaan ringan, dan sebagainya. Hal ini dapat memberikan refleksi kepada pikiran para peserta didik yang mungkin jenuh dengan pelajaran yang dianggap mereka berat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur komunikasi pendidikan. Dalam artian yang mensaranai dalam bentuk media ataupun unsur lainnya untuk menghantarkan sebuah komunikasi. Adapun unsur-unsur komunikasi yang terdapat dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia. Manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, penyaji, dan penerima pesan. Dalam hal ini terdapat pendidik yang bertugas sebagai komunikator yang menyampaikan informasi kepada murid dan peserta didik yang bertugas sebagai komunikan yang menerima informasi. Di antaranya seperti interaksi antara pendidik komunikator dengan peserta didik sebagai komunikan. Yang kedua, materi pendidikan. Materi pendidikan yang bisa kita sebut sebagai ajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data
Contoh, semua bidang studi seperti IPS, IPA, bahasa, politik, ekonomi, logika, etika, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, alat. Banyak tokoh teknologi pendidikan yang mengemukakan bahwa belajar akan berhasil jika hasil belajar itu memberikan rasa senang kepada diri anak. Dan salah satu penunjang yang dapat memunculkan rasa senang tersebut adalah sarana ataupun alat yang digunakan. Adapun alat-alat tersebut adalah dapat dicontohkan sebagai berikut, di antaranya papan tulis, bulletin board dan display, gambar dan ilustrasi fotografi, slide dan film strip, film, rekaman pendidikan, radio pendidikan, televisi pendidikan, peta dan global, serta buku pelajaran. Alat teknologi pendidikan lainnya yang berupa laboratorium, bahasa komputer, dan sarana prasarana lain penunjang pendidikan. Yang keempat, yang tidak lepas dari unsur komunikasi pendidikan ialah metode dan teknik. Prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, dan lain-lain agar proses pembelajaran dapat disampaikan dengan komunikasi yang sebaik-baiknya. Contoh, pengajaran terprogram, belajar sendiri, simulasi, permainan, tanya jawab, dan lain-lain. Lingkungan, situasi sekitar atau tempat di mana peristiwa atau pesan diterima. Contoh, lingkungan fisik, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sarana belajar, studio, auditorium, museum, taman, dan lain-lain. Non-fisik, penerangan, sirkulasi udara, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang terakhir atau yang keempat, model komunikasi pendidikan. Sebelumnya, komunikasi pendidikan merupakan komunikasi timbal balik antara pihak satu dengan pihak lainnya dan mengandung maksud atau tujuan tertentu yang diinginkan. Komunikasi pendidikan dilakukan oleh orang tua ataupun guru sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik, terutama apabila dilakukannya secara sadar dengan tujuan untuk mendidik, yaitu mengantarkan anak menjadi dewasa. Dalam hal ini, yang penting adalah maksud berlangsungnya komunikasi itu sendiri, karena tujuan pendidikan menjadi hal pokok. Maka kegiatan komunikasi pendidikan merupakan kegiatan yang disusun dan direncanakan secara sistematis. Adapun beberapa model komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dengan Allah. Komunikasi dengan Allah merupakan dasar utama dalam menata hubungan antar sesama. Karena adanya hablum minallah dan hablum minannas. Kekuatan komunikasi kepada Allah tergantung kepada keimanan dan kedekatannya dengan Allah, yang dapat dicapai dengan berdoa, zikir, sholat, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Komunikasi dengan Allah. Komunikasi ini dapat dilakukan kapanpun, saat berdiri, duduk, berbaring, berjalan, bekerja, dan dalam berbagai aktivitas lainnya. Jika diartikan ke dalam keluarga, maka semakin kuat sebuah keluarga mengingat akan Allah. Yang kedua, yaitu komunikasi antar anggota keluarga. Yang mana, di dalam komunikasi antar anggota keluarga, ayah sebagai pemimpin keluarga dan ibu sebagai pemimpin rumah tangga yang memiliki peran sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. Keluarga sakinah dibangun oleh pemimpin yang soleh, memiliki akhlak mulia, menjadi teladan, demokratis, berwawasan luas, memiliki jiwa pendidik, dan mampu mempengaruhi keluarganya dalam membangun keluarga yang sakinah. Dalam membangun komunikasi keluarga, orang tua selayaknya selalu berdoa agar kondisi keluarganya senantiasa berada dalam kondisi baik dan dalam lindungan Allah. Doa yang dipanjatkan secara tulus, ikhlas, dan penuh pengharapan memiliki energi khusus yang mampu mendorong terwujudnya substansi doa tersebut. Artinya, hal yang sama juga pada anak-anak yang senantiasa memberikan ketentraman dan kedamaian bagi orang tuanya. Keluarga memiliki hubungan yang harmonis jika seluruh anggotanya saling menghormati dan menghargai dengan berlandaskan kepada ajaran agama. Yang selanjutnya, yaitu ketiga, komunikasi di sekolah. Mengenai komunikasi di sekolah, dalam mengembangkan konsep teknologi pendidikan, ada satu model yang sederhana namun berguna yang perlu disoroti, yaitu model SMCR, Source Message Channel Receiver, yang artinya sumber pesan saluran penerima. Model ini menunjukkan dua konsep, yaitu satu, berhubungan dengan keseluruhan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima, dan yang kedua menunjukkan adanya unsur-unsur yang terlibat di dalam proses. Murid sebagai penerima dan guru atau bahan yang menjadi sumber adalah bagian internal teknologi pendidikan dan dipandang sebagai komponen komunikasi penting. Mereka tidak dipandang sebagai hal yang ada di luar kepentingan proses komunikasi itu sendiri, dan karena itu juga tidak di luar proses teknologi pendidikan.
Isi pesan termasuk juga struktur dan cara treatmentnya dilihat juga sebagai bagian proses komunikasi. Dan karena itu adalah bagian dari teknologi pendidikan. 5 macam indera yang merupakan saluran komunikasi merupakan bagian dari proses komunikasi ini, merupakan suatu konsep yang lebih luas dari pengalaman melalui mata dan telinga, konsepsi gerakan, pengajaran audio, dan visual. Artinya, hubungan komunikasi tidak terbatas pada keluarga dan sekolah saja, melainkan juga dengan masyarakat yang lebih luas. Posisi kita selain sebagai anggota keluarga juga menjadi anggota masyarakat yang jauh lebih besar. Sebagai anggota masyarakat, kita harus memiliki kepedulian dan mau bergaul dengan anggota masyarakat yang lainnya. Sikap individualistis, acuh tak acuh terhadap orang lain dan menutup diri dari komunikasi dengan warga masyarakat akan menjadikan kita sebagai warga masyarakat yang aneh dan tersingkir dalam pergaulan sosial. Sebaliknya, kita harus membuka diri, membangun komunikasi sebaik mungkin dan seluas mungkin dengan warga masyarakat lainnya agar terjalin secara baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembahasan komunikasi pendidikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan sebuah pembahasan, saya selaku yang menyampaikan sebuah pembahasan mengenai komunikasi pendidikan memohon maaf sebesar-besarnya. Selebihnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.